Setelah Kevin Dix hampir merampungkan proses naturalisasinya, kini muncul nama Jairo Riedewald sebagai kandidat kuat berikutnya yang akan bergabung dengan skuad Garuda. Menurut laporan dari Football Premier, media olahraga Belanda, Riedewald sedang dalam tahap akhir proses naturalisasi dan kemungkinan besar akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar PSSI yang ingin memperkuat lini belakang timnas dengan pemain-pemain berpengalaman dari luar negeri. Kevin Dix sukses, dan kini harapan besar juga disematkan pada Jairo Riedewald. Apakah Riedewald bakal jadi pilar kokoh pertahanan bagi timnas Indonesia? Menariknya, rumor ini juga dikonfirmasi langsung oleh beberapa sumber di Belanda. Denie van Laar, seorang podcaster sepak bola terkenal di Belanda, mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa Jairo tertarik memperkuat timnas Indonesia. Dalam kanal YouTube Yusa Nugraha, kreator konten sepak bola Indonesia, Yusa membagikan informasi terbaru tentang hal ini. Beberapa hari lalu, teman saya dari Belanda, Denie van Laar, menyebutkan bahwa Jairo Riedewald memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini kabar luar biasa buat kita semua, kata Yusa dalam videonya yang diunggah pada 15 September 2024. Ini tentu memberikan angin segar bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang sangat berharap kehadiran Riedewald bisa membawa dampak positif, terutama untuk memperkokoh lini belakang timnas. Riedewald adalah pemain bertahan serba bisa yang pernah bermain di berbagai level timnas Belanda, termasuk timnas Belanda U19. Di masa mudanya, ia pernah bermain bersama beberapa pemain keturunan Indonesia lainnya seperti Sandy Walsh dan Tom Haye. Saat ini, Riedewald bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia, dan dia dikenal sebagai pemain dengan kemampuan bertahan yang solid. Pengalamannya bermain di Eropa jelas akan menjadi modal besar jika dia bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun kabar naturalisasi Jairo Riedewald sangat menggembirakan, ada sedikit tantangan yang mungkin memperlambat proses ini. Salah satu kekhawatiran adalah riwayat cederanya. Riedewald memang pernah mengalami beberapa cedera dalam karirnya yang bisa mempengaruhi kebugarannya saat bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir tetap optimis bahwa semua proses ini bisa berjalan lancar. Dalam sebuah wawancara, Erick menyatakan bahwa proses naturalisasi pemain diaspora terus dipantau, dan PSSI akan memastikan semua pemain dalam kondisi terbaik sebelum bergabung. Keberhasilan Kevin Dix dalam proses naturalisasinya juga memberikan dorongan moral bagi pemain-pemain keturunan lainnya, termasuk Jairo Riedewald. Dalam unggahan Instagram Erick Thohir pada 12 Oktober 2024, terlihat bahwa naturalisasi Dix hampir selesai. Foto Erick yang sedang bersama Kevin Dix menandakan bahwa proses ini sudah berada di ujung jalan. Erick juga menyebutkan dalam sebuah konferensi pers di Jakarta bahwa naturalisasi Dix tinggal menyelesaikan beberapa prosedur administrasi. Kalau sudah salaman, berarti sudah fix. Tinggal prosesnya saja, tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden dan DPR untuk percepatan, ujar Erick. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berhasil, dampaknya bagi timnas Indonesia di lini pertahanan Garuda akan mendapatkan tambahan kekuatan besar. Pengalaman Jairo bermain di liga-liga top Eropa akan membantu timnas menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan jadwal berat di depan, termasuk pertandingan melawan Australia, Bahrain, dan Jepang, kehadiran pemain bertahan sekelas Riedewald sangat dibutuhkan untuk memperkuat skuad Garuda. Naturalisasi Jairo Riedewald memang belum selesai, namun langkah ini bisa menjadi bagian penting dari strategi PSSI untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kuat dan kompetitif. Dengan Kevin Dix yang sudah hampir rampung, kita semua berharap proses Riedewald berjalan lancar dan dia bisa segera memperkuat timnas Garuda. Dalam pertandingan terakhir, banyak dari kita yang bertanya-tanya, kenapa Tom Haye, yang dianggap sebagai salah satu kunci di lini tengah timnas Indonesia, malah jadi pemain cadangan dan baru dimasukkan pada babak kedua. Ternyata, keputusan ini bukan tanpa alasan. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong mengungkapkan dalam sebuah konferensi pers bahwa ini semua bagian dari strategi taktik yang ia rencanakan.
Haye yang baru bergabung dengan skuad belum sepenuhnya mencapai kebugaran optimal untuk bermain selama 90 menit penuh. Oleh karena itu, Shin memilih untuk memasukkannya pada babak kedua agar dia bisa memberikan dampak maksimal saat stamina lawan mulai menurun. Shin Tae-yong menjelaskan, memang secara strategi, Tom Haye sengaja dimainkan di babak kedua karena secara fisik dia belum bisa bermain stabil selama 90 menit penuh. Keputusan ini tentu menarik, mengingat Haye adalah pemain yang memiliki kualitas luar biasa di lini tengah dan bisa menjadi penggerak serangan timnas. Selain faktor fisik, Shin Tae-yong juga mengakui bahwa ada pertimbangan taktis di balik keputusan ini. Di babak pertama, timnas Indonesia berusaha fokus untuk bertahan dan menahan serangan lawan yang dikenal kuat. Dengan tidak menurunkan Haye sejak awal, Shin lebih memilih menjaga stabilitas di lini tengah dan pertahanan. Apalagi lawan sangat kuat di babak pertama. Kami ingin memastikan bahwa kami tidak kebobolan sebelum turun minum, tambah Shin Tae-yong. Taktik bertahan di babak pertama ini diharapkan bisa membuat tim lebih siap untuk meningkatkan daya serang di babak kedua dengan memanfaatkan pemain segar seperti Tom Haye. Sayangnya, meski Shin Tae-yong sudah merancang strategi ini dengan matang, hasilnya belum sesuai harapan. Timnas Indonesia belum mampu mencetak lebih dari 2 gol yang ditargetkan di babak kedua. Meskipun begitu, keputusan Shin tetap menunjukkan bahwa ia mencoba memaksimalkan potensi setiap pemain, termasuk Haye, pada momen-momen krusial. Now the 86th minute. A tremendous long throw in here. Is half clear to the edge of the box. And there's the goal they've been looking for. Tom Haye finds it with just over 4 minutes remaining. As the deflect. Tom Haye adalah pemain yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, dan dia baru saja dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Haye dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh, tapi juga memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Dengan pengalaman bermain di klub-klub Belanda seperti Heerenveen dan Alkmaar, Haye dianggap bisa membawa stabilitas dan kreativitas ke lini tengah Garuda. Namun, sama seperti pemain lain yang baru bergabung dengan tim, Haye masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Selain itu, faktor kebugaran juga menjadi perhatian utama. Mengingat Haye baru bergabung setelah proses naturalisasinya selesai, kondisinya belum sepenuhnya optimal untuk langsung bermain penuh selama 90 menit. Keputusan Shin Tae-yong untuk memasukkan Haye pada babak kedua sebenarnya bisa dianggap sebagai pilihan taktik yang berani. Dalam dunia sepak bola modern, tidak jarang kita melihat pelatih-pelatih besar menggunakan pemain kunci sebagai senjata rahasia yang baru diturunkan pada momen krusial. Strategi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan permainan di awal laga, sambil menyiapkan kejutan di babak kedua. Tapi, apakah strategi ini selalu berhasil? Tentu tidak selalu. Bahkan pelatih sekelas Pep Guardiola atau Jurgen Klopp pun tak jarang menghadapi situasi di mana strategi mereka tak membuahkan hasil sesuai rencana. Namun, keberanian untuk bereksperimen inilah yang membuat seorang pelatih bisa terus belajar dan beradaptasi. Langkah Shin Tae-yong tentu tak luput dari sorotan media dan fans. Beberapa media sepak bola Indonesia menyebutkan bahwa keputusan ini adalah bagian dari proses adaptasi Haye dengan gaya permainan timnas yang berbeda dari apa yang biasa ia alami di Eropa. Media menyebutkan bahwa peran penting Haye di timnas Indonesia baru akan terlihat maksimal ketika dia sudah mencapai kondisi fisik terbaik dan memahami dinamika permainan tim. Di sisi lain, para penggemar juga memiliki harapan besar terhadap Haye. Mereka menyadari bahwa pemain naturalisasi seperti Haye diharapkan bisa memberikan dampak instan, namun sebagian besar fans juga memahami bahwa hal ini memerlukan proses. Komentar-komentar di media sosial banyak yang mendukung keputusan Shin Tae-yong, tetapi tentu saja ada juga yang berharap Haye bisa tampil penuh di pertandingan-pertandingan penting ke depan. Keputusan Shin Tae-yong untuk menjadikan Tom Haye sebagai pemain cadangan di babak pertama adalah kombinasi dari strategi taktik dan kondisi fisik sang pemain. Ini adalah langkah yang diambil dengan pertimbangan matang untuk menjaga keseimbangan tim sekaligus memanfaatkan potensi penuh Haye di momen-momen krusial. Walaupun hasil pertandingan belum sesuai dengan harapan, kita harus ingat bahwa adaptasi seorang pemain baru, apalagi yang baru bergabung setelah naturalisasi, memang membutuhkan waktu. Bukan tidak mungkin, di pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan melihat Tom Haye tampil lebih maksimal dan menjadi pilar penting di lini tengah timnas Indonesia.